percaya bahwa Tuhan itu adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Tuhan nggak bisa. Oke, viral ya belakangan ini tentang Kristen progresif. Jadi sebenarnya ini adalah produk dari si bapak manipulator, yang terutama itu adalah Satan. Jadi ini sebenarnya produk satanik, tapi ini dimanipulasi, dibungkus dengan dibungkus dengan cover yang sangat menarik gitu ya. Kayak kado ya, covernya itu di luar, bungkusannya oke, tapi ketika dibuka ya itu banyak belatung seperti kuburan di labur putih, aku bilang. Jadi memang belakangan ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sepertinya kelihatannya sih oke, kelihatannya bagus karena menekankan tentang humanis ya. Tapi ini juga salah satu penyesatan ya. Ini kita susahnya ya pastor ya, karena di dalam kekristenan ini pun itu banyak sekali yang nggak tahu sebenarnya dalam konsep Ibrani tentang Tuhan itu, kasih itu bagaimana sih ya. Aku belum pernah mendapatkan satu ayat di dalam Alkitab kalau kasih itu bicara tentang ya sudah, tidak apa-apa, lakukan saja dosa, mau apapun dibikin, ya udah, is okay gitu ya. Karena di Alkitab itu kasih itu juga bicara tentang pendisiplinan. Ketika Adam itu jatuh, manusia jatuh dalam dosa, di sana sisi kasih dan sisi penghukuman, sisi pendisiplinan Tuhan itu bekerja secara bersamaan. Jadi walaupun Tuhan itu membuat dengan tangannya sendiri ya, Yahweh itu membuat dengan tangannya sendiri pakaian untuk manusia, tapi dia juga mengeluarkan dari Taman Eden itu. Jadi di sana itu ada kasih Tuhan, ada sisi pendisiplinan. Tapi dalam paradigma worldview orang Kristen ya, ketika berbicara kasih, ini selalu seperti seolah-olah hanya menekankan bahwa Tuhan itu yang lemah lembut, baik, tidak mungkin menghukum. Ya, Yahweh itu membuat dengan tangannya sendiri pakaian untuk manusia, tapi dia juga mengeluarkan dari Taman Eden itu. Jadi di sana itu ada kasih Tuhan, ada sisi pendisiplinan. Tapi dalam paradigma worldview orang Kristen ya, ketika berbicara kasih, ini selalu seperti seolah-olah hanya menekankan bahwa Tuhan itu yang lemah lembut, baik, tidak mungkin menghukum, tidak mungkin mendisiplinkan, sampai, jadi ini 11-12 sebenarnya ya. Ateis, free thinker, ajaran yang menganut Yahweh adalah iblis, Kristen progresif, itu sebenarnya 11-12, beda-beda tipis. Nah, makanya ada paham-paham ya, ini baru munculan lagi. Baru-baru ini kita mengkonter ajaran yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis. Yesus itu bukan Yahweh, karena Yesus itu lemah lembut, Yesus itu baik, Yahweh itu pembunuh di dalam perjanjian lama katanya. Itu aku jelaskan, di dalam perjanjian lama itu, Yahweh itu membunuh itu bangsa Amalek. Bangsa Amalek itu siapa? Bangsa Amalek ini adalah bangsa musuh generasi turun-temurun dari bangsa Israel. Bangsa Amalek menjara orang Israel, memburu, ingin memerangi, ingin menghabisi bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu adalah anak, umat pilihan. Jadi kalau misalnya kayak kita nih, orang tua nih, ada maling masuk rumah, dia berantem dengan anak kita, nggak mungkin dong malingnya itu yang kita belai-belai, oh bagus, enggak. Kita akan singkirkan malingnya ini, kita akan jaga anak kita. Terus bangsa Kanaan itu adalah orang-orang yang banyak penyihir di sana, dan juga yang mempersembahkan anaknya untuk berhala kedua dewa Molok, anaknya dikuliti dan segala macam. Jadi begini, banyak orang yang mendeskripsikan kasih Tuhan itu tidak mungkin mendisiplinkan, Tuhan tidak mungkin menghukum. Kalau dikatakan Yesus itu kasih, nanti pada akhir zaman, endingnya, kan Yesus juga ini yang buang manusia ke dalam lautan api menyala-nyala. Benar nggak itu? 100% benar ya. Sekali. Jadi Kristen progresif ini sebenarnya itu 11-12 dengan ajaran yang menganut Yahweh adalah iblis, dan kemudian ajaran pemahaman orang ateis, free thinker. Yesus ketika datang itu masuk ya di tengah-tengah bangsa Israel ketika datang ke dunia. Kalau hanya menekankan tentang humanis, dia tidak mungkin mengajarkan jalan keselamatan dan hidup. Tidak mungkin Yesus bilang, kalau kau tidak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosa-dosamu.
apakah ketika Yesus mengajarkan satu landasan iman kepada Kristen, Yesus juga tidak mengajarkan humanis? Dia mengajarkan humanis, dia bangkitkan orang mati, dia sembuhkan orang yang buta. Nggak humanis di mananya? Jadi di agama Kristen progresif ini mengatakan kita itu toleransi. Yang namanya toleransi itu contohnya gini, ada ibadah kita jangan ganggu, dibiarkan gitu ya, dengan agamanya dibiarkan. Tapi sinkretisme itu adalah mencampurkan dua ideologi, dua budaya atau dua keyakinan. Itu contohnya kayak Krislam. Itu sinkretisme, itu bukan toleransi. Kalau toleransi tidak akan menghilangkan ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang asli. Tapi kalau sudah sinkretisme, ajaran yang asli itu diburamkan. Nah, seolah-olah ini dibikin bungkusannya humanis, kita harus berbuat baik segala macam. Memangnya Yesus gak ada mengajarkan berbuat baik? Itu di Yakobus dibilang kok iman tanpa perbuatan adalah mati. Luar biasa. Alkitab mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Itu kata kuncinya dua. Pertama, tidak ada yang benar. Kedua, tidak ada yang berbuat baik. Ini sudah kunci. Mereka mau lolos dari mana? Cari celah apapun tidak ada. Ini terkunci ini. Jadi ya mereka teruslah menghayal. Biarlah mereka menghayal. Tidak apa-apalah, tidak apa-apa. Mereka memberikan penjelasan delu halu. Ya, saya mengaminkan perkataan firman Tuhan. Ya, penyesatan itu memang harus ada. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya. Ini skandal ini, ya. Yesus mengatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Itu dalam istilah Yunaninya skandalizo. Ya, ini skandal-skandal kecil ini. Ya, ini untuk menarik orang Kristen. Kok bisa ya? Ya, jadi berbuat baik saja di rumah, tidak perlu ke gereja. Ya, kalaupun di gereja ke gereja itu formalitas saja. Ya, semuanya serba formalitas. Planoi. Ini penyesatan dalam pengajaran. Ini bukan sekedar buat skandal lagi, tetapi penyesatan dalam bentuk didaktis. Nah, mereka sudah masuk ini. Ini penyesatan didaktis. Mereka memangkas Tuhan yang maha adil, mendisiplinkan anak-anaknya, ya, menjadi Tuhan yang dapat diterima. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, kedua, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, 4, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Theos, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Palima ini teamwork, Pak. Saya dibukakan mata rohani nih, Pastor. Puji Tuhan. Ini pengajaran yang sangat luar biasa. Dan saya janji, Pastor, saya akan buat VT nih, Pastor. Saya desain dulu kata-katanya. Ini akan saya buat VT. Dan ini memang semoga bisa memang membuka wawasan ya. Haleluya, haleluya. Iya, itu hal yang. Jadi soko guru, rasul dan nabi malah disingkirkan di gereja-gereja yang praktis. Memang gembala menjadi leader, ya, sehingga memang yang karakter gembala itu yang hanya merangkul, cenderung ke humanis, bukan lagi juga mengedepankan kebenaran dari Tuhan.